Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saleh-saleha hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita tetap semangat walau belajar di rumah. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melimpahkan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar muatan IPS tentang kerusakan lingkungan. Ikuti pembelajaran hingga selesai. Mari kita mulai. Kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya dan juga lingkungannya. Interaksi manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Nah, manusia juga sering merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan juga tumbuhan. Akan terjadi yang namanya kerusakan lingkungan. Nah, berikut adalah contoh kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Yang pertama, bentuk kegiatannya adalah penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut adalah hilangnya habitat dan sumber makanan hewan, sehingga menyebabkan hewan dan tumbuhan menjadi langka. Kemudian, ada merusak keseimbangan ekosistem hutan karena hewan tinggalnya di hutan. Ada bencana yang lain yaitu banjir, tanah longsor, serta kabut asap. Nah, hal ini sering manusia lakukan karena manusia ingin menggunakan hutan dan membukanya sebagai lahan dan juga pemukiman. Nah, yang menyebabkan hal ini terjadi banyak masalah yang akan ditimbulkan. Karena hutan sendiri adalah paru-paru dunia. Jadi tanpa hutan, akan terjadi yang namanya pemanasan global. Jadi suhu di bumi akan semakin panas sehingga menyebabkan es di kutub utara akan mencair ya. Sehingga menyebabkan suhu di bumi semakin panas. Yang kedua adalah menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Apa saja yang dapat ditimbulkan? Yang ditimbulkan adalah yang pertama, merusak terumbu karang. Nah, perlu diketahui bahwa terumbu karang adalah tempat tinggalnya hewan atau ikan yang ada di laut. Kemudian membunuh hewan laut lainnya. Dan yang ketiga yaitu penurunan jumlah ikan di laut. Nah, gambar di atas adalah penggunaan bom serta gambar yang di bawah adalah penggunaan pukat harimau. Kenapa penggunaan pukat harimau tidak disarankan? Karena penggunaan pukat harimau sendiri dapat menjaring ikan-ikan yang jumlahnya terlalu banyak ya. Itu tadi adalah untuk kegiatan yang dilakukan merusak lingkungan yang ada di laut. Nah, berikutnya adalah perburuan hewan secara liar. Nah, mengapa hewan tidak boleh diburu? Karena hewan akan menjadi langka, bahkan bisa punah. Nah, ketika hewan menjadi langka dan bahkan dia punah, maka akan merusak yang namanya keseimbangan ekosistem di hutan. Nah, karena tidak adanya keseimbangan yang ada di hutan, maka seluruh ekosistem di bumi ini akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan. Nah, perburuan hewan secara liar sendiri sekarang sudah diatur oleh undang-undang.
Tetapi masih saja ada orang yang memburu hewan secara liar untuk dimanfaatkan sebagai atau untuk dirinya sendiri. Misalkan saja untuk memburu harimau ya, diambil kulitnya ataupun diambil taringnya. Nah, kemudian mereka menjualnya di pasar gelap. Nah, kemudian ada penggunaan insektisida dan pestisida secara berlebihan. Insektisida dan pestisida sendiri itu bisa kita temui pada lahan pertanian atau perkebunan. Nah, akibatnya adalah merusak kesuburan tanah, sehingga tanah tidak subur lagi ketika ditanami. Dan juga mencemari lingkungan karena insektisida dan pestisida adalah bahan kimia. Kemudian membunuh hewan yang lainnya. Jadi insektisida dan pestisida tidak hanya membunuh hama, tetapi dia juga dapat membunuh hewan-hewan kecil yang berada pada lahan tersebut. Nah, berikutnya adalah penggunaan plastik yang masif. Jadi, plastik ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk memudahkan kita membawa suatu barang. Nah, dampaknya kalau misalkan plastik itu semakin banyak ya, plastik itu akan merusak kesuburan tanah. Nah, kenapa? Karena plastik sendiri tidak dapat diuraikan sehingga terlalu banyak plastik akan menjadi limbah yang akan mencemari lingkungan. Nah, kalau misalkan kita buang ya di sungai akan menyumbat saluran air. Kita tanam di dalam tanah, maka tanah tidak akan subur. Kalau kita bakar, maka yang namanya karbon monoksidanya dapat mencemari lingkungan sehingga dapat mempengaruhi pernafasan kita juga. Jadi penggunaan plastik seharusnya kita harus lebih bijak lagi. Tidak boleh terlalu banyak dalam menggunakan plastik. Nah, karena kebanyakan sampah yang kita timbun, sekitar 70% adalah plastik. Karena kenapa? Plastik tidak bisa diuraikan. Butuh waktu yang cukup lama untuk menguraikan plastik. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu tadi adalah paparan materi kita pada pagi hari ini. Nah, tugas kalian adalah silakan buka kitab halaman 115 dan juga tuliskan pendapatmu dan amatilah gambar-gambar tersebut. Nah, ditulis di buku tulis ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.